bekerja atau tidak, kita pegang kunci di tangan kita. Itu kembali kepada iman kita masing-masing. Hai orang-orang muda, hai orang-orang tua,
Hari ini juga Tuhan Yesus tanya kepada kita, menurut kita jemaat yang ada di tanah Papua, Kota Jayapura ini, menurut kita siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Ada yang berkata bahwa dia Yohanes Pembaptis, ada yang berkata bahwa dia Elia, ada yang berkata bahwa dia salah satu nabi yang akan datang. Tetapi Simon Petrus berkata begini, engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Saya tanya kepada jemaat, menurut Bapak Ibu siapakah Yesus? Siapakah Yesus? Bapak Ibu, Yesus tanya itu kepada murid-muridnya. Bukan Yesus tanya kepada ahli Taurat, Yesus bukan tanya kepada orang Farisi, Yesus bukan tanya kepada orang-orang yang tidak dekat dengannya, tetapi orang-orang yang dekat dengannya. Tetapi hanya seorang Simon Petrus yang dipenuhi oleh Roh dan dituntun oleh Roh dan digerakkan oleh Roh mengaku bahwa Yesus engkaulah Mesias, anak Allah yang hidup. Di tengah-tengah murid Tuhan Yesus itu ada beberapa yang memang murid Yohanes Pembaptis. Jadi mereka masih melihat Yesus itu sebagai Yohanes Pembaptis. Tetapi Simon Petrus berkata bahwa engkau Mesias, anak Allah. Yesus berkata, bukan engkau yang berkata-kata, tetapi Roh Bapa yang berkata-kata di dalam kamu. Yesus tidak hanya sampai di tingkat itu. Yesus bilang bahwa kepadamu kuberikan kunci. Apa yang kamu ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kamu lepaskan di bumi terlepas di sorga. Maut dan alam maut itu tidak akan mengalahkannya. Bapak Ibu, teman-teman muda, saya mohon ini diperhatikan dengan baik. Yesus bicara di Matius pasal 7 ayat 7 sampai dengan 9. Barang siapa yang meminta itu akan menerima. Siapa yang mencari akan mendapatkan. Siapa yang mengetuk pintu, pintu akan dibukakan. Tetapi tingkat ini dengan tingkat yang di dalam Matius pasal 16 yang tadi saya sampaikan, itu tingkat yang berbeda. Tingkat sekarang, dan sekarang Tuhan mau bagi jemaat umat Tuhan adalah ketika kita mengaku Yesus adalah Mesias, tiap-tiap orang harus yakini di dalam dirinya bahwa dia telah menerima kunci. Yang diperlihatkan oleh Tuhan di ruangan ini itu bukan satu kunci, Bapak Ibu, banyak kunci. Dan kunci ini wajiblah bagi kita semua jemaat yang ada ini untuk mengambilnya. Hari Jumat kita berdoa. Bapak Ibu, ini saya sedikit menjelaskan urutan-urutan kehendak Tuhan yang terjadi di dalam kita punya ibadah, sehingga kita bisa menjangkau Tuhan dengan petunjuk-petunjuk yang Tuhan berikan kepada kita. Waktu kita ibadah doa malam, kita berdoa. Tuhan ingatkan bahwa mulailah melepaskan perkataan-perkataan yang benar. Mulailah melepaskan perkataan-perkataan yang baik. Bapak Ibu tahu, Hamba Sarah ini berdoa. Hamba Sarah berdoa dulu, Tuhan kami melepaskan roh sukacita. Di dalam nama Yesus kami melepaskan roh sukacita. Di dalam nama Yesus kami melepaskan roh ketaatan. Bapak Ibu, kita ibadah, kita doa itu sudah hampir jam 11. Kita tahu sama-sama kalau doa malam itu sudah pasti kita mengantuk. Tetapi ketika hamba Sarah berkata bahwa kami melepaskan roh sukacita. Sukacita itu mengalir di ruangan ini. Mengalir Bapak Ibu. Bahkan tadi kita bersukacita itu karena perkataan yang benar dari hambanya. Meresponi apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di surga. Ketika kita mengatakan bahwa roh sukacita itu dilepaskan di bumi, surga turut terlibat untuk melepaskan roh sukacita, mengalir di tengah-tengah. Sekali lagi saya mau sampaikan begini, fase yang sekarang Tuhan kerjakan bagi kita jemaat ini bukan tingkat meminta, bukan tingkat mencari,
bukan tingkat mengetuk, tetapi apa yang keluar dari mulutmu, itulah yang akan direspon oleh surga. Kalau apa yang keluar dari mulut kita itu negatif, maka hal-hal negatif juga pun terjadi. Apa yang kita ikat di bumi itu terikat di surga. Apa yang kita lepaskan di bumi ini terlepas di surga. Saya mohon sekali jemaat umat Tuhan paham apa yang kehendak Roh sedang kerjakan beberapa hari ini. Karena ini berhubungan dengan kondisi kita masing-masing. Kadang perkataan kita lah yang menyebabkan kondisi itu menjadi bagian kita. Kalau kita berkata bahwa kita lemah, Bapak Ibu tahu kelemahan itu terjadi. Kalau kita berkata bahwa kita tidak berdaya, maka kita juga pun akan mengalami tidak berdaya. Maut dan alam maut itu tidak akan menguasai orang-orang yang melepaskan perkataan-perkataan baik, melepaskan dan mengakui kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Filipi pasal 4 tadi ayat 4, bersukacitalah senantiasa. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui oleh semua orang. Tuhan sudah dekat. Janganlah kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dengan penuh ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang memenuhi segala akal, damai sejahtera Allah itu di dalam Yesus akan memenuhi hati dan pikiran kita. Ayat itu anjurkan begini. Jadi saudara-saudara, semua yang ada di ruangan ini, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang kamu lihat, kamu dengar, kamu saksikan, kamu catat daripadaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Siang atau pagi menjelang siang ini, Tuhan berbicara mulai dari minggu berjalan bahwa kunci Daud aku telah berikan kepadamu. Apa yang kamu lepaskan di bumi itu akan terlepas di sorga. Apa yang kamu ikat di bumi, kita diberikan otoritas Bapak Ibu. Yang tidak lulus katakan saya lulus, katakan saya lulus, surga akan respon. Bapak Ibu, tingkat ini bukan tingkat minta, tapi apa yang diperkatakan. Yang tidak punya anak harus katakan bahwa saya punya anak. Di dalam nama Yesus saya punya anak. Di dalam nama Yesus saya punya anak. Diberikan. Persoalannya adalah kunci telah diberikan kepada kita. Apakah tiap-tiap orang mau mengaktifkan kunci itu untuk membuka pintu surga atau tidak? Kalau tidak, maka minta maaf. Kita akan berusaha dengan cara kita. Dan surga akan berdiam. Karena kita tidak melepaskan apa yang baik dari kita untuk harus terjadi. Saya sedikit kesaksian Bapak Ibu. Bapak Ibu tahu bersama kota Sorong itu. Kota Sorong itu tadinya kota minyak. Tetapi kemudian kota itu dikatakan sebagai kota bajingan. Setuju ya? Itu keluar bukan dari orang-orang fasik. Dari orang-orang benar juga. Hari ini kejahatan terbesar, begal terbesar itu ada di kota Sorong itu. Ada di kota Sorong. Dan itu bukan dari orang-orang dari luar. Orang Sorong itu. Bahkan kita yang orang Maibrat ini banyak yang jadi begal. Kira-kira dari kota minyak itu dia bergeser menjadi kota begal. Dan itu terjadi di seluruh wilayah kota Sorong. Apa yang menyebabkan? Perkataan kita. Perkataan kita itulah yang menyebabkan iblis mendapat kesempatan untuk bergerak untuk mengerjakan hal-hal itu. Haleluya. Mulai hari ini dan seterusnya, saya dan tiap-tiap kita jangan lihat dengan apa yang dilihat oleh mata dan jangan dipengaruhi oleh apa yang kita dengar. Tapi apa yang firman katakan itu dipercayai dan diperkatakan. Dia akan terjadi. Dia akan terjadi. Dia akan terjadi. Saya tidak tahu secara spesifik Bapak Ibu punya pergumulan. Tapi saya kira di semua kita di ruangan ini punya pergumulan. Dan hanya Tuhanlah yang bisa menyelesaikan itu. Dan Tuhan inginkan bahwa lepaskanlah
kata-kata dari mulutmu dan aku akan melakukan. Haleluya, kita beri kemuliaan bagi Tuhan Yesus Kristus. Karena ini kunci banyak. Tidak hanya hamba Tuhan yang pegang kunci itu. Tidak hanya pengakuan. Semua orang di ruangan ini itu diberikan kunci itu. Dan harus ambil dengan iman. Dan hanya orang-orang yang mengakui bahwa Yesus adalah Mesias, dia akan mendapat legalitas ini. Sekali lagi saya sampaikan, 12 murid itulah yang ditanya. Tetapi hanya seorang Simon Petrus lah yang mendapatkan kepastian bahwa kepadamu kuberikan kunci. Haleluya. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga. Apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Setiap firman yang keluar dari atas mimbar ini, bahkan ketika ada di jemaat-jemaat kita ibadah, bahkan Bapak Ibu membaca firman secara pribadi, mulai mempercayai firman itu dan kemudian berkata-kata, firman itu akan melakukan apa yang kita katakan. Yesus bilang kepada murid-murid, kasih makan mereka yang banyak ini. Murid-murid bilang begini, Guru, ini roti hanya 5 roti 2 ikan ini. Yesus bilang kamu harus memberi makan. Secara manusia murid-murid tidak mampu dan tidak mungkin. Sudah menuju ke malam karena sore. Yesus bilang bahwa dia tahu apa yang dia perbuat. Bapak Ibu, surga tahu apa yang diperbuat. Surga tahu apa yang mereka perbuat. Tetapi ada posisi yang dilakukan oleh murid yang namanya Andreas. Dia bilang gini, Guru, bagaimana dengan 5 roti 2 itu? Bagaimana? Bilang duduk semua. Yesus berdoa, aku bersyukur kepadamu Bapa, 5 roti menjadi 5.000. Haleluya. Reaksi kita terkadang dia kecil, tapi itu dibutuhkan untuk merespon, untuk membuka surga. Bapak Ibu, kunci dengan apa namanya pintu ini, dia punya bentuknya itu berbeda. Kunci itu hanya kecil saja, pintu ini besar. Pintu besar, tetapi untuk membuka pintu yang besar itu hanya gunakan kunci yang kecil aja. Pengakuan kita, apa yang kita katakan di mulut kita itu kecil, biasa, sederhana, 1-2 kata saja, tetapi itu akan menggerakkan surga untuk melakukan sesuatu. Baik teman-teman yang ada di kampus, teman-teman yang ada dalam kehidupan sehari, Bapak Ibu yang kerja di kantor, saya mohon dengan sangat, ini surga yang datang mengerjakan ini buat kita, bukan kita hamba-hambanya yang berusaha, tidak ada. Kami tidak berusaha, kami hanya mencoba menerjemahkan kehendak Tuhan dan Tuhan kerjakan di tempat ini. Ada orang yang masih ragu bahwa masa malaikat ada di ruangan itu? Iya, malaikat kan dalam roh. Masa Yesus ada di roh? Ya karena kita di dunia fisik, mereka di dunia roh. Harus dipercayai. Harus dipercayai. Harus dipercayai. Orang yang percaya kepada Tuhan itu dari dalam hatinya mengalir sungai. Kita doa malam ketika kita mulai berdoa. Hamba John ini ya luar biasa, Tuhan berikan mata yang tajam sekali untuk melihat apa yang terjadi di dunia roh. Dia berdiri dan dia bilang gini, Bapak Ibu, kita berdoa, saya lihat sungai besar. Sungai besar itu keluar dari tempat ini mengalir dan itu tanah-tanah yang ada di sekitar itu menjadi subur dan tumbuh-tumbuhan itu mulai berbunga satu dengan yang lain. Kira-kira firman ini atau pernyataan ini akan untuk siapa? Untuk siapa? Hanya untuk kita jemaat yang kering tandus keronta ini, yang tidak punya pengharapan, seolah-olah Tuhan tidak ada. Tuhan dia ada dan itu ada hubungan dengan apa yang kita lepaskan dari mulut kita dan apa yang kita ikat dari mulut kita. Ikat di dalam nama Yesus. Saya ikat segala iblis, ikat di dalam nama Yesus. Saya ikat. Satu kali kita usir setan di lawang,
Jadi dibawa orang Cina, dibawa masuk ini, setan ada banyak sekali. Sudah meronta. Saya bilang, dalam namanya terikat kita. Perkataan saya lahiriah, tapi yang terjadi di alam roh. Haleluya. Jangan khawatir, jangan bimbang, jangan ragu, jangan takut. Percaya kepada Allah, percaya juga kepadaku. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, dan juga tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Kebenaran-kebenaran yang datang dengan keterbatasan kami hamba-hamba hanya untuk melahirkan atau menumbuhkan iman dari jemaat, supaya percaya kepada apa yang disediakan surga bagi kita di dalam Yesus Kristus Tuhan. Bapak Ibu, kalau lipat tangan begini atau berdiam dalam kehendak Tuhan, tidak terjadi apa-apa. Ucapan kita itu sangat penting. Saya pernah jelaskan bahwa ada pekerjaan hati, tapi ada pekerjaan mulut. Hati itu percaya, tetapi ketika mulutnya tidak mengakui secara baik, maka secara maksimal yang percaya dalam hati tidak bekerja dengan baik. Karena ini sesuatu yang terhubung antara hati dengan mulut. Dengan hati kita percaya, dengan mulut kita mengaku, maka akan diselamatkan. Ada yang kita berdua bergumul. Tahun ini belum ada, tahun berikut belum ada. Tetap berharap. Roma pasal 5 ayat 5, pengharapan itu tidak akan mengecewakan. Kalau kita berharap kepada manusia boleh. Kalau kita berharap kepada bos-bos boleh. Kalau kita berharap kepada kita punya orang-orang yang berpengaruh boleh. Sesaat mereka bisa memperhatikan, sesaat tidak. Tapi kalau berharap kepada Tuhan, Dia tidak akan lalai menepati janjinya. Bapak Ibu, satu kali saya Bapak Andi Athabu merasa bahwa orang tua ini gagal karena membesarkan kami, gagal karena yang lain berhasil. Saya tidak cerita orang lain punya cerita, saya cerita kita keluarga bercerita gagal, dan ini ceritakan ke keluarga datang bilang, aduh ini anak-anak ini gagal, dan itu datang kepada kami dengar kita gagal. Saya itu sudah dapat panggilan jadi hamba Tuhan itu waktu lulus SMA tahun 2001. Saya bilang saya harus jadi hamba Tuhan. Kalau saya masuk, saya satu angkatan dengan hamba Stefania mereka. Tetapi karena kondisi keluarga, saya ambil keputusan saya kuliah sudah, Tuhan saya kuliah. Ini demi keluarga. Saya kuliah. Bapak Ibu, semester 1, semester 2, 3, 4. Saya kuliah tapi saya naik ojek ini turun pernah 3. Terkadang Roh bilang lurus sampai di auditorium. Bapak Ibu, saya naik gunung-gunung itu berdoa, tapi tidak kuliah. Karena ini persoalan panggilan. Saya bergerak dengan arah yang salah. Tuhan bilang saya ke Tuhan, tapi karena untuk memenuhi apa yang menjadi perkataan orang tua, saya harus kuliah. Jalan-jalan sampai terakhir saya magang dengan Pak Kristus Kambuaya. Kita magang di perbatasan sana semester 7. Saya bilang, Tuhan, saya minta tanda kalau memang Engkau inginkan saya jadi hamba. Dapatlah tanda yang saya minta. Saya mengambil keputusan saya jadi hamba. Satu demi satu. Bapak saya menganggap bahwa kami gagal. Karena Gideon tidak selesai, Priscilla juga tidak selesai. Tetapi kami punya Tuhan yang kami percaya. Bapak Ibu, kami punya Tuhan yang kami percaya. Mama saya yang duduk ini punya iman yang luar biasa sekali. Akhirnya kita jalan manusia jalan. Saya jadi hamba, Priscilla demikian, kata Gideon demikian. Waktu demi waktu. Tuhan kasih pekerjaan untuk kakak Gideon. Itu mujizat. Waktu demi waktu jalan, Tuhan kasih pekerjaan untuk Priscilla. Itu mujizat. Karena kita percaya. Kami percaya. Kami tahu kepada siapa kami percaya. Dan tetap akan ada mujizat di keluarga. Karena Yesus yang ada di dalam perahu.
Yesus yang ada di dalam perahu. Badai angin sekalipun akan reda karena Yesus ada di dalam perahu. Haleluya. Bapak Ibu, kita di rumah kita, Yesus ada di dalam perahu. Badai apa, masalah apa, serangan apa, Yesus ada dalam perahu. Percaya dia, pandang dia, berharap kepadanya. Mujizat pasti terjadi. Haleluya ya. Allah ditinggikan dengan sorak-sorai. Allah ditinggikan dengan Dia buat jalan saat tiada jalan. Dia membuka jalan dengan cara yang sangat ajaib. Sangat ajaib. Tidak terlihat oleh kita. Tidak dipikirkan oleh kita. Rancangan kita begini, tapi rancangan dia seperti ini. Bapak Ibu, ini nanti hamba ini bersedia begitu. Hamba Ayub ini. Ini penjahat. 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 Penjahat di Yope sana. Tapi Tuhan rumah jadi hamba ini. Jadi hamba. Orang tua berdoa. Orang tua berdoa untuk anak ini. Oh pasti berubah. Jama Tuhan. Jama. Penjahat berubah. Haleluya. Sukar sulit yang dihadapi, masalah keuangan, kita harus tetap percaya kepada Tuhan Yesus. Dia menyediakan. Yang sakit-sakit percaya kepada Yesus bahwa Dia tabib yang ajaib. Dokter vonis saya bilang sama istri, saya tidak akan tiba di dokter hari ini dan seterusnya. Saya bilang terakhir kemarin saya ketemu dia. Saya tidak akan tiba di rumah sakit itu lagi. Karena apa? Apa yang kita lepaskan di bumi itu terlepas di sorga. Oh my God. Bapak Ibu, perkataan kita ini benar-benar ada kuasa dan otoritas. Di bumi ini Adam sudah diberi kuasa untuk berkuasa atas alam semesta ini. Tapi ketika mereka jatuh, Adam dan Hawa jatuh, otoritas untuk berkuasa atas bumi ini hilang. Tetapi Yesus datang kembali membawa otoritas itu kembali di dalam pengakuan itu. Percaya kepadaku, apa yang kau lepaskan di bumi terlepas di sorga. Haleluya. Ya ini bukan berarti bahwa istri satu kemudian saya minta Tuhan istri yang kedua. Tidak begitu. Tidak begitu. Tapi hal-hal yang baik-baik saja. Ya teman-teman yang belum menikah mulai minta. Bilang Tuhan saya berkata, ya ini ada beberapa yang belum menikah ini. Ini hal-hal yang mungkin kelihatan lucu, tapi ini kebutuhan. Ini kebutuhan. Dan Tuhan terlibat di dalam hal begitu. Terlibat sekali. Kakak Mada, kata Trevena, ini bukan tingkat minta. Ini bukan tingkat minta. Tapi perkatakan. Ya ini karena Mada dan Trevena ini anak adik-adik saya. Jadi saya berkata, yang lain juga demikian ya. Ini bagi yang memang ditakdirkan untuk punya tulang. Tapi yang tidak punya tulang jangan berkata, nanti tidak datang. Haleluya. Jadi mulai berkata. Haleluya. Yang kuliah, yang nilai, jangan nilainya mau kemana, tetap duduk di bawah. Duduk. Ini yang disebut dengan otoritas perkataan. Bapak Ibu, perkataan kita ini, dia mau bilang duduk. Duduk kan tidak? Duduk. Duduk dengar firman. Karena mendengar dan melakukan itu akan seperti seorang yang membangun rumah di atas batu. Angin badai, gelombang datang tetap teguh. Bukan dengar dan melupakan, tapi dengar dan melakukannya. Orang tidak melakukan seperti membangun rumah di atas pasir. Kita semua ini tidak ada hujan dan matahari yang hanya bersinar kepada orang yang menyembah dalam roh jalan damai saja. Tidak semua. Hindu, Buddha, Islam, kecil, besar, tua, muda, guru, gemuk, semua kena matahari dan hujan. Tetapi persoalannya yang akan bertahan adalah mereka-mereka yang percaya akan firman dan melakukannya. Haleluya, haleluya, haleluya. Apa yang digumuli harus diperkatakan. Bapak Ibu, sekali lagi saya mau bilang, harus ada sesuatu yang keluar dari mulut kita terhadap kondisi yang terjadi, yang kita lihat baik. Berkata firman. Bagi berkembang sebuah pernyataan bahwa berkatalah perkataan positif. Siapa dia? Maka itu akan terjadi.
Tapi ajaran Kristen tidak demikian. Ajaran Kristen itu kita harus mengakui firman. Kenapa masih bilang seperti ini? Karena iblis waktu datang bicara kepada Hawa, iblis bilang begini, kalau kau makan buah itu, kau akan sama seperti Allah. Kira-kira perkataan ini positifkah tidak? Sangat positif. Karena dia akan sama seperti, siapa yang tidak berjuang hari ini bersama seperti Yesus? Kita semua berjuang. Tetapi perkataan yang keluar dari iblis baik menurut Hawa, tapi tidak sejalan dengan firman Tuhan. Ada yang baik menurut kita, tetapi belum tentu menurut Tuhan itu baik. Makanya kita harus mengklaim firman. Jangan percaya pikiran kita. Jangan percaya apa yang berkembang. Percaya firman Tuhan yang kita pegang dari Kejadian sampai Wahyu. Siang hari ini Bapak Ibu harus baca firman Tuhan. Harus baca firman Tuhan. Karena itulah yang menghubungkan kita dengan Saudara. Baca firman Tuhan. Baca dengan baik. Karena ketika kita mengklaim itu akan terjadi. Yesus memberitahukan kepada murid-muridnya. Sesudah pengakuan itu, Yesus beritahukan tentang penderitaannya. Bahwa saya harus menderita, kemudian akan dianiaya oleh ahli-ahli Taurat, kemudian akan disalibkan dan mati. Simon Petrus datang kepada Yesus. Eta Simon Petrus. Yesus, kiranya hal itu jangan terjadi bagimu. Yesus balik dan bilang begini, nyala iblis, sebab engkau memikirkan apa yang bukan dipikirkan oleh Allah. Baikkah tidak Yesus mencegah? Baikkah tidak Simon Petrus mencegah Yesus untuk disalibkan? Baik sekali, sangat baik sekali. Tapi pikiran positif itu tidak sejalan dengan pikiran firman Tuhan. Saya sampaikan hal ini supaya Bapak Ibu percaya setiap perkataan firman Tuhan yang disampaikan. Ayat 8 tadi, jangan kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Kemungkinan kita khawatir tapi kita tidak berdoa. Kita berdoa tapi kita tidak mengucap syukur. Karena seseorang harus berdoa, dia harus mengucap syukur bahwa dia sudah menerimanya. Ada yang rindu damai, ada yang rindu ketentraman, tetapi apa yang dipikirkan itu bukan yang baik, bukan yang mulia, bukan yang suci, bukan yang adil. Haleluya. Bagaimana damai akan datang dan kemudian mempersalahkan gereja ini, mempersalahkan orang itu, mempersalahkan kelompok itu, pada persoalannya ada di dalam dirimu sendiri. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus telah datang, saya sampaikan begini Bapak Ibu. Yesus berkata bahwa mereka yang menyalibkan saya, mereka tidak berkuasa. Tetapi Bapa memberikan kuasa kepada mereka supaya dunia tahu. Dunia ini tahu bahwa Yesus disalibkan di kayu salib itulah ketaatan terhadap perintah Bapa. Jadi waktu Yesus disalib itu sebagai tanda ketaatan terhadap semua perintah Bapa. Haleluya. Haleluya. Mari saya ada keterbatasan, tetapi mari kita taat terhadap apa yang Tuhan sampaikan, dan kita akan melihat mujizat demi mujizat terjadi di dalam hidup kita. Saya kembali ulang, jemaat yang datang ini, kadang kebutuhan kita berbeda-beda. Berbeda-beda. Ada uang, ada yang butuh kesehatan, ada yang butuh teman hidup, ada yang butuh untuk anak-anaknya itu diberkati, dijaga, berhasil. Kebutuhan-kebutuhan kita ini banyak. Ada yang berjuang untuk dia bangkit dan berdiri kembali kepada kasih yang mula-mula. Dia berjuang. Tuhan akan ada di situ. Mulai berkata apa yang pernah hilang di dalam diri kita yang Tuhan taruh. Mulai berkata saat ini. Mulai berkata. Hal-hal yang baik itu akan kembali. Haleluya. Kita tepuk tangan bagi Tuhan Yesus Kristus. Yesus yang kita beritakan. Yesus yang kita agungkan. Dia bukan sama dengan nabi-nabi lain. Dia bukan sama dengan tokoh-tokoh perintis agama-agama yang lain. Dia beda. Bedanya apa? Dia hidup untuk selama-lamanya.
Dia tidak mati, Bapak Ibu. Dia hidup. Yesus hidup. Kalau Yesus hidup, apa yang pernah Yesus buat di Yerusalem, apa yang pernah Yesus buat di daerah Galilea, di seputaran Danau Galilea, Yesus yang sama juga akan bekerja dengan Roh Kudus-Nya yang ajaib untuk melakukan apa yang menjadi kebutuhan setiap umat yang percaya kepadanya.